Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri dengan NIM 112111238. Pada pertemuan hari ini saya akan mengerjakan tugas aplikon statistik, cara analisis regresi dengan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita bacakan dulu soalnya. Yang pertama itu ada PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawai dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Nah, ini ada tabel masa kerja dan juga gajinya ya, teman-teman. Kemudian untuk masalah yang diteliti adalah satu, apakah ada hubungan antara masa bekerja dengan jumlah gaji pegawai. Kemudian yang kedua ada apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, langsung aja ini kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini udah muncul kolomnya, terus kita ke variable view. Nah, di data view ini ada masa kerja dan juga gajinya. Nah, setelah itu kita pencet yang analyze. Kemudian di analyze ini kita pencet yang regression, terus yang automate, yang linear. Nah, habis itu nanti muncul kayak gini. Nah, di dependennya kita isi masa kerja, bloknya saat kita isi gaji. Nah, terus langsung kita ke statistik. Nah, di sini yang estimate kita centang, model centang, deskriptif juga centang. Nah, kayak gini. Setelah itu langsung kita continue, terus kita option, terus di optionnya di sini kita isi 0,05 sama 10. Include-nya kita centang, terus pilih yang pertama. Langsung kita oke. Nah, langsung muncul tampilan seperti ini kayak pertemuan sebelumnya ya, teman-teman. Bisa di scroll aja. Kita scroll naik, scroll atas, bawah. Ini untuk penjelasan-penjelasannya. Nah, kita habis ini langsung kembali aja ke soalnya. Nah, ini di soal langsung aja kita jawab. Di sini tuh setelah melakukan proses analisa, nah nanti muncul ada descriptive statistics dan juga correlation. Nah, kemudian untuk menjawab masalahnya itu yang pertama ada rata-rata masa kerja dengan jumlah data 20 adalah 0,70 dengan standar deviasi 3,895. Maaf tadi 8,70. Terus yang kedua ada rata-rata gaji dengan jumlah data 20 adalah 675,00 dengan standar deviasi 213,060. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, itu apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai. Yaitu jawabannya dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara masa kerja dengan gaji yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,926. Artinya hubungan kedua variabel tersebut itu sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji searah. Artinya jika semakin besar gaji akan membuat masa kerja cenderung semakin meningkat. Nah, untuk selanjutnya itu untuk berdasarkan arahnya, apabila positif maka hubungannya searah. Jika satu variabel naik maka yang lain ikut naik. Kemudian apabila negatif maka hubungan berlawanan. Jika satu variabel naik maka yang lainnya turun. Kemudian untuk melihat hubungan antara variabel masa kerja dengan gaji signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05.
ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan juga sebaliknya. Bisa dilihat di model summary. Nah, ini kita scroll lagi ke atas. Di sini kan signifikannya itu 0,000. Kemudian menjawab masalah yang kedua. Nah, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Untuk kepentingan tersebut itu kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian protect value untuk melihatnya membandingkan antara data masa kerja penelitian awal dengan data gaji pegawai hasil prediksi. Jika ingin mengetahui, nah ini pakai rumus yang ini ya teman-teman, yang Y sama dengan A plus BX. Ini rumusnya. Nah, untuk Y sendiri itu gaji, A itu bisa dilihat sendiri ya teman-teman untuk keterangannya. Nah, langsung aja kita habis ini scroll ke bawah. Nah, di sini ada tabel convention, terus kita coba balik ke ini yang SPSS-nya, terus habis itu kita ke regression yang linear. Kemudian gajinya ini kita ganti ke ini. Jadi gaji kita pindah ke dependent, yang masa kerjanya kita nanti ganti ke yang block one of one. Langsung aja kita oke. Nah, nanti muncul lagi tampilan seperti ini, teman-teman. Sama kayak yang pertama tadi tampilannya. Kayak gini. Conventionnya kayak gitu, terus kita balik lagi ke soalnya. Nah, nanti muncul kayak gini. Nah, setelah itu kita scroll. Nah, untuk menghitung gaji yang prediksi pada daerah pertama, maka formulanya itu sebagai berikut. Y-nya itu kita masukkan 234,264 plus 50,659X. Nah, jadi Y-nya itu nanti ketemu 284,923. Nah, untuk perhitungan daerah berikutnya itu caranya itu juga sama kayak yang di atas tadi. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat dari kasus di atas itu hubungan antara masa kerja dengan gaji adalah 0,926 atau sangat kuat, searah dan signifikan. Kemudian yang kedua itu pengaruh masa kerja terhadap gaji sebesar 85,8%. Terus yang ketiga pengaruh variabelnya. Di sini kita lihat dulu ke atas, teman-teman. Nah, ini 8,58 itu dari situ. Mungkin ada yang nggak tahu ya. Nah, terus ini untuk pengaruh variabel dari luar dari modal itu sebesar 14,7%. Terus kecenderungan gaji secara umum itu mengalami kenaikan atau meningkat. Seperti itu, teman-teman. Mungkin cukup sekian pengerjaan tugas dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.